Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Islamiyah, apa kabar hari ini? Insya Allah kalian semua sehat ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari Senin yang penuh berkah ini, hari ke-7 di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan kemudahan beribadah, serta Allah berkahi hari-hari kita. Amin. Anak-anak ibu yang soleh-soleha, di bulan Ramadan ini kita fokuskan sejenak untuk beribadah dan beramal saleh serta ibadah-ibadah kebaikan lainnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan alat optik dengan subtema cermin cembung. Kita akan mempelajari sinar istimewa pada cermin cembung, pembentukan dan sifat bayangan cermin cembung. Kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Tetap semangat ya beribadah dan belajar. Materi kita ada dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 61, yang artinya, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari, syams, siroj yang bercahaya, dan bulan yang bercahaya, qamar, nur dari refleksi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran. Mengulang sedikit ya materi sebelumnya. Jadi cermin itu dibagi menjadi dua. Cermin datar yang sudah kita pelajari dan cermin lekung. Cermin lengkung ini dibagi lagi menjadi dua. Cermin cekung yang sudah kita pelajari sebelumnya dan cermin cembung yang akan kita pelajari kali ini. Cermin cembung berlawanan dengan cermin cekung. Kalau pada cermin cekung cerminnya positif, kalau pada cermin cembung ini bersifat negatif dan menyebarkan sinar atau disebut dengan divergen. Bentuknya melengkung dan permukaannya memantulkan cahaya melengkung ke arah luar. Biasa kita temukan pada sendok bagian luar dan spion kendaraan, kemudian kaca pembantu yang biasa terdapat pada persimpangan jalan. Ya, contohnya seperti ini ya. Bayangan yang terbentuk di sini adalah bayangan semu. Masih ingat bayangan semu? Ya, benar. Jadi bayangan semu yaitu bayangan yang dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar pantul. Bayangan ini bisa langsung dilihat oleh mata kita, tetapi bayangan ini tidak dapat dibentuk atau ditangkap pada layar. Unsur-unsur cermin sama dengan unsur-unsur pada cermin lengkung, cermin cekung. Di sini ada M, yaitu titik pusat pelengkungan, ada O, vertex atau titik pusat bidang cermin, kemudian ada F, fokus, ada OM yaitu jari-jari, ada OF yaitu jarak fokus yang panjangnya setengah dari jari-jari, kemudian ada sumbu utama. Sinar istimewa cermin cembung yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lalu dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Perhatikan gambarnya ya. Sinar datang, perhatikan panahnya, dia masuk menuju ke cermin lalu seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Mengapa ini putus-putus? Karena terletak di bagian belakang cermin, jadi digambarkan dengan garis putus-putus. Sinar istimewa yang kedua,
sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Perhatikan ya. Sinar datang, panahnya masuk menuju ke cermin, lalu dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau M, seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Jadi sinar datang dan sinar pantul melalui titik yang sama, yaitu titik M. Perhatikan gambarnya ya. Sinar datang, panahnya masuk menuju ke cermin. Yang berwarna kuning adalah sinar pantul, panahnya keluar dari cermin. Bagaimana dengan pembentukan bayangan pada cermin cembung? Ini adalah bendanya yang kita letakkan di depan cermin. Di sini kita membutuhkan 2 dari 3 jenis sinar istimewa pada cermin cembung. Perhatikan sinar istimewa yang pertama, saya beri warna merah. Kemudian sinar istimewa yang kedua, saya beri warna hijau dan kuning. Ya. Di sini terjadi perpotongan antara sinar pantul yang berwarna merah dengan sinar pantul yang berwarna kuning. Nah, perpotongan ini merupakan tempat bayangan benda. Kalau kita lihat gambar, maka sifat bayangan yang terbentuk karena dia terbentuk dari perpotongan sinar pantul yang garisnya putus-putus, maka sifatnya adalah maya. Perhatikan gambarnya. Maka karena arah panahnya ke atas, maka sifatnya adalah tegak dan diperkecil. Ya, perhatikan. Jadi bayangannya lebih kecil dari bendanya. Insya Allah sampai sini paham ya, bisa dimengerti. Ya, sampai di sini materi dari Ibu. Jika ada yang tidak dipahami, kurang dimengerti, silakan bisa dikomunikasikan di WA grup atau bisa japri dengan saya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu dengan materi berikutnya, yaitu persamaan cermin cembung. Tetap semangat belajar ya, beribadah dan disiplin melaksanakan 4F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.